Memang kalau kita ingin berpikir tentang rakyat, jauhkan pikiran kita dari menjilat pada kekuasaan. Kan itu terjadi setelah reformasi. Sebelumnya siapa yang milih? DPRD. Yang milih presiden siapa? DPR, MPR. PR, iya. Iya kan? Siapa yang menentukan itu? Lah mereka sendiri. Lalu ketika mereka merasa rugi sekarang, biaya politiknya tinggi, padahal tiap rakyat cuma dikasih sekelas sembako. Lalu mereka ingin merubah lagi yang sudah secara gembira ria dipegang oleh rakyat itu. Siapa yang salah? Salahkah pemilihan langsung? Tidak salah. Tapi kalau ada pemikiran, silakan perjuangan. Kita juga rakyat akan berjuang supaya hak kita tidak diambil. Oke, baik. Itu ya. Dan terakhir Kang Aiman, ya. Memang kalau kita ingin berpikir tentang rakyat, jauhkan pikiran kita dari menjilat pada kekuasaan. Itu ya. Kalau saya tahu Bang Ade Armando sampai harus ditelanjangi. Karena beliau waktu itu konsisten mendukung Pak Jokowi, benci pada Pak Prabowo. Setiap hari kita di TV dengan Paldo Maldini dan sebagainya yang ngata-ngatain Jokowi, dari PSI dengan Raja Juli Antoni. Pertama kali muncul bareng saya di TV One waktu itu. Lalu kemudian ketika masuk ke dalam kekuasaan, semuanya kehilangan idealismenya. Kenapa itu terjadi? Tadi saya katakan ketika orang masuk ke dalam sistem, tidak ada yang bisa merubah sistem, tapi mereka terseret ke dalam sistem. Saya pernah ngobrol sama Kwi Kian Gi. Apa kata Kwi Kian Gi? Mbak Leli tahu nggak? Katanya, saya itu sendirian berteriak. Yang lain tidak mau ikut. Lalu apa yang bisa saya rubah kalau saya sendirian? Itulah orang-orang yang punya idealisme terpuruk. Kemudian didengungkanlah anak-anak muda, reformis, semuanya mari masuk ke DPR. 2009 tukang sepatu, tukang sol segala macam itu masuk ke DPR. Ada 158 partai turun menjadi 48 partai. Yang dipilih oleh rakyat hanya 10 partai. Kita berharap ada perubahan wajah di parlemen. Ada perubahan posisi tawar itu terjadi. Tapi tokoh-tokoh muda bergelimpangan lagi semuanya. Jadi idealisme itu gugur oleh nafsu kekuasaan, termasuk yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Oke, baik. Demikian. Bang Ade udah? Oke. Ya saya berusaha. Oke. Ya jadi gini, saya lagi berusaha gimana cara agar ini bisa lebih singkat ya. Yang ingin saya katakan adalah sebetulnya masa depan bangsa ini terserah. Anda nggak mau menjawab tadi, ketika masuk kekuasaan jadi penjilat maka semua selesai. Kita sebut kan tadi? Enggak, kalau siapa ibu ini mau berpikir begitu ya hak dia dong. Oke, Anda nggak mau jawab, mau nggak? Nggak usah dijawab kan. Oh, Anda lihat aja kerja saya apa gitu kan. Kan saya ya nggak, daripada jawab pertanyaan-pertanyaan nggak penting, mendingan saya masuk ke hal yang saya anggap penting. Gini. Kalau Bang Ade ada dalam kekuasaan penting dijawab. Ya saya kan nggak di dalam kekuasaan Ibu. Bagus, nggak usah dijawab. Ya makanya ngapain saya jawab? Kan saya belum ada di dalam kekuasaan. Oke. Komisaris gitu ya. Ya kalau saya harus menjelaskan apa yang saya lakukan sebagai komisaris, butuh 1 jam lagi ya Iman. Ya teman-teman, pernyataan dari kader PSI ini yaitu Ade Armando teman-teman menuai pro dan kontra di dalam hal ini, karena dia menyebut bahwa Wapres Gibran adalah Wapres terbaik sepanjang sejarah. Berarti ya Gibran lebih baik dari Maruf Amin, lebih baik dari Yusuf Kala, lebih baik dari Habibie, lebih baik dari Bung Hatta. Nah, sehingga menuai berbagai pandangan-pandangan dan juga tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pegiat media sosial yaitu Denny Siregar teman-teman. Dia menyentil ya Ade Armando yang mengatakan bahwa Wapres Gibran sebagai ya wapres terbaik sepanjang sejarah ini. Nah teman-teman, silahkan memberikan komentar Anda. Menurut Anda apa yang disampaikan oleh politisi ya PSI ini, apakah benar atau hanya sekedar omon-omon? Ya kita tahu bahwa kata omon-omon sekarang ini sangat-sangat ya viral sekali. Ini dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto
omong kosong. Nah, jadi ya apakah dengan pernyataan Ade Armando menyebut bahwa Gibran sebagai wakil presiden terbaik itu sudah dibuktikan dengan rekan jejak Gibran, pekerjaan Gibran ya di dalam beberapa bulan ini hampir mau setahun ya mereka akan memimpin negara ini ya sudah beberapa bulan ya. Nah, jadi apakah itu hanya sekedar omong-omong atau memang bentuk ya sudah realitas seperti itu? Silakan teman-teman memberikan komentar Anda. Oke, kita lihat bagaimana tentang yang disampaikan oleh Ade Armando ini sehingga membuat Denny Siregar mengomentari hal ini ya. Wapres Gibran lebih baik dibanding Hatta dan Habibie, jawaban Ade Armando atas tafsir Denny Siregar. Nah, kita lihat bagaimana jawaban Ade Armando ya atas tafsir dari Denny Siregar tersebut. Ya, pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yaitu Ade Armando yang menyebut Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden terbaik dalam sejarah Indonesia memicu perdebatan hangat di kalangan publik dan juga di media sosial. Ucapan tersebut sontak menjadi sorotan terutama setelah pegiat media sosial Denny Siregar menanggapinya dengan nada sindiran. Nah, Denny Siregar menanggapi ya ucapan dari Ade Armando itu dengan nada sindiran. Nah, kita lihat teman-teman yang disampaikan oleh Denny Siregar dalam akun Twitternya atau app-nya. Dalam unggahan di akun Twitter atau app miliknya, Denny Siregar menyindir pernyataan tersebut seolah merendahkan sosok-sosok wakil presiden terdahulu seperti Muhammad Hatta dan B.J. Habibie. Nah, teman-teman, ia menilai klaim Ade bisa diartikan bahwa dua tokoh bersejarah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Gibran. Nah, teman-teman, ya, apakah memang benar Gibran itu lebih hebat ya dari B.J. Habibie dan juga Muhammad Hatta, teman-teman? Ya, padahal kita melihat bahwa B.J. Habibie itu adalah ya bisa merakit pesawat, teman-teman. Dan apa yang dibuat oleh Gibran ya, dan kita melihat bahwa Muhammad Hatta juga adalah pejuang kemerdekaan Republik ini ya, sehingga ya bersama ya Soekarno Hatta ya sehingga negara ini bisa merdeka, teman-teman. Apakah semuanya itu ya Gibran lebih hebat dari mereka? Ya, itu yang dipertanyakan oleh Denny Siregar, dan seakan-akan pernyataan dari Ade Armando itu yang menyebut bahwa Gibran ya merupakan wapres terbaik sepanjang sejarah ya, maka ya itu artinya bahwa Gibran itu lebih baik dari ya wakil presiden sebelumnya. Nah, teman-teman, karena pernyataan dari Ade Armando menyebut bahwa Gibran ya terbaik di sepanjang sejarah, ya mungkin ya itu yang membuat polemik. Ya, coba kan kalau dia mengatakan bahwa ya Gibran ya wakil presiden terbaik saat ini. Nah, memang saat ini dia kan juga hanya satu-satunya wakil presiden ya, memang tidak ada lawannya karena dia satu-satunya ya, dialah yang terbaik. Nah, jadi bagusnya seperti itu yang disampaikan oleh Ade Armando. Nah, kita tahu bahwa Ade Armando ini adalah pendukung Gibran dan juga Prabowo. Jadi ya bisa saja pernyataan Ade Armando ini tidak sesuai dengan realita, sehingga banyak masyarakat yang mengkritik dan menghujat ya Ade Armando. Artinya bahwa Ade Armando masih belum bisa menilai seseorang. Nah, ia menyampaikan bahwa pernyataan Denny telah menyederhanakan konteks yang sebenarnya ia maksud. Nah, ini Ade Armando seakan-akan ya dia juga menyanggah apa yang dia katakan. Saya mau kutip apa yang disebut oleh Denny Siregar di dalam Twitter app-nya yang kemudian viral itu. Dia bilang, wah kayaknya saya berpandangan Gibran itu lebih berkualitas dibanding Hatta dan B.J. Habibie. Ya, ujar Ade dalam wawancara yang dikutip dari Kompas TV. Ya, memang teman-teman, kalau kita melihat kata demi kata dari Ade Armando ini, maka memang benar
ya Ade Armando memandang bahwa Gibran itu lebih hebat dari wapres sebelum-sebelumnya, ya dari Muhammad Hatta dan juga B.J. Habibie, karena dia mengatakan bahwa sepanjang sejarah itu berarti dari Indonesia merdeka itu ya sampai saat ini Gibranlah yang paling hebat dan paling terbaik, ya the best katanya. Menurut Ade, perbandingan terhadap Hatta dan Habibie seharusnya dilihat dari latar belakang dan konteks masa jabatan masing-masing. Hatta katanya menjabat sebagai wapres di masa sistem pemerintahan parlementer yang memberikan kekuasaan utama kepada Perdana Menteri. Sedangkan Habibie hanya menjadi wapres selama 2 bulan ya sebelum akhirnya naik menjadi presiden menggantikan Soeharto. Jadi menurut saya konteks itu harus dibaca dong tegasnya. Nah ini Ade Armando seakan-akan beralih ke hal yang seperti itu. Padahal ya memang ya Ade Armando ini tidak melihat bahwa Gibran ini apakah menjadi yang terbaik atau malah jadi terburuk. Sementara itu Gibran, lanjut Ade, dinilai sebagai figur wakil presiden yang bukan hanya pelengkap dari Presiden Prabowo Subianto. Mas Gibran ini adalah seorang wakil presiden yang sangat qualified, ya sangat baik. Itu memang pendapat saya dan saya merasa bahwa ini saya sampaikan secara objektif, bukan sekadar politik. Ngapain juga saya bermain politik, itu pendapat saya, infonya. Ya tidak mungkin Ade Armando tidak berpolitik di dalam hal itu, karena dia adalah politisi PDI, maksudnya politisi PSI teman-teman. Oke, Gibran dan elektabilitas Prabowo. Sebelumnya dalam sinar Gaspol Kompas.com yang tayang pada Rabu, bahwa Ade menyatakan keyakinannya bahwa Gibran memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan elektabilitas Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Nah teman-teman, yang kita kembali terhadap janji Wapres Gibran yang akan membuka lapangan pekerjaan 19 juta teman-teman. Nah dengan sekarang yang berbanding terbalik dengan yang dijanjikan, di mana ya banyak masyarakat yang menghilang pekerjaan, kena PHK di mana-mana. Apakah itu sebagai wapres terbaik, bahwa janjinya 19 juta lapangan pekerjaan kita tidak tahu sekarang bagaimana? Nah ini teman-teman memberikan komentar Anda, semoga ini mencerdaskan kita semua.